Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isratul Hidayat. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syah Malang. Di sini saya ingin menjawab tugas ujian ekologi perairan melalui video yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Pak Ilham Zulfahmi. Nah, soal pertama itu bagaimana hubungan antara relung habitat dengan pertumbuhan organisme akuatik. Nah, relung ekologi adalah istilah untuk posisi spesies dalam ekosistem yang menggambarkan tentang kondisi yang diperlukan untuk keberlangsungan spesies dan peran ekologinya dalam ekosistem. Relung ekologi mencakup semua interaksi antara spesies dan lingkungan biotik dan abiotik. Dan dengan demikian mewakili konsep ekologi yang sangat mendasar dan fundamental. Definisi sementara yang disajikan di atas menunjukkan bahwa konsep relung memiliki dua sisi yang tidak terlalu terkait erat. Satu menyangkut dampak lingkungan terhadap spesies, yang lain dampak spesies terhadap lingkungan. Namun dalam sebagian besar pemikiran ekologi, kedua makna tersebut secara implisit dan eksplisit tercampur. Alasannya adalah bahwa ekologi adalah tentang interaksi antara organisme dan dan jika keberlangsungan spesies ditentukan oleh keberadaan spesies lain, yaitu sumber makanan, persaingan predator, dan lain-lain. Semua spesies secara alami dipengaruhi oleh lingkungan dan pada saat yang sama memengaruhi lingkungan untuk spesies lain. Nah, soal yang kedua, sajikan contoh kasus kompetisi antara spesies ikan dan memperebutkan relung habitat. Apa indikasi yang digunakan? Indikasi yang digunakan yaitu indikasi kompetisi, yaitu ada penurunan populasi salah satu spesies, perubahan pola makan, perubahan perilaku, dan perubahan distribusi. Soal yang ketiga yaitu adakah hubungan antara derasnya arus di hulu sungai dan jejaring makanan di sekitarnya. Berikut ada beberapa hubungan antara pengaruh arus deras terhadap jejaringan makanan di hulu sungai. Yang pertama itu ada jenis organisme, yaitu adaptasi khusus, spesies endemik, keanekaragaman rendah, struktur jejaring makanan, produser primer, konsumen, detritivor. Terus ada dinamika di jaringan makanan, aliran energi, terus ada fluktuasi populasi. Yang keempat pertanyaannya yaitu bagaimana strategi adaptasi hewan akuatik dalam menghadapi perubahan salinitas di daerah muara. Perubahan salinitas di daerah muara merupakan wilayah perairan antara lain air tawar dan air laut, sehingga tingkat salinitasnya sangat bervariasi dan sering berubah-ubah. Hewan-hewan yang hidup di daerah itu harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi untuk bertahan hidup. Nah, strategi adaptasi hewan akuatik yaitu regulasi osmoregulasi, yaitu misalkan nih ikan ini memiliki kemampuan ikan Eurihailan, yaitu ikan ini memiliki kemampuan untuk kehidupan dalam rentang salinitas yang luas. Mereka memiliki mekanisme khusus untuk mengatur konsentrasi garam dalam tubuhnya, baik saat berada di air tawar maupun di air laut, yaitu ada kelenjar garam. Beberapa spesies ikan memiliki
kelenjar garam yang berfungsi mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh saat berada di air laut. Sebaliknya, saat berada di air tawar, insang mereka akan aktif menyerap garam. Yaitu ada lagi perubahan fisiologi. Tingkat metabolisme. Hewan-hewan ini dapat menyesuaikan tingkat metabolisme mereka untuk mengoptimalkan penggunaan energi dalam kondisi sanitasi yang berubah-ubah. Soal yang kelima, adakah perubahan tingkah laku kawin jika air menjadi lebih keruh? Tentunya ada. Perubahan kekeruhan air dapat berdampak signifikan pada tingkah laku kawin hewan akuatik. Kekeruhan air akan dapat mempengaruhi visibilitas, komunikasi, dan pendeteksian sinyal kimia yang penting dalam proses perkawinan. Ya, itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.